Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, KPPBC, Kendari dorong hilirisasi ekspor komoditas non-tambang, seperti hasil kelautan, perikanan, pertanian, dan perkebunan. Hal tersebut disampaikan Kepala KPPBC Kendari, Tony Ridwan Simorangkir saat diwawancarai, Kamis, tanggal 12 Juni tahun 2025. Hingga Mei tahun 2025, nilai ekspor dari Sulawesi Tenggara, Sultra, telah mencapai 302,89 juta dolar AS atau sekitar 49,1 triliun rupiah. Di mana, sebagian besar disumbang oleh sektor pertambangan berupa stainless steel dan ferro dengan negara tujuan utama Tiongkok. Namun demikian, Bea Cukai Kendari tak ingin Sultra hanya bergantung pada sektor tambang. Kami mendorong agar hasil-hasil dari Sulawesi Tenggara, khususnya sektor non-tambang, bisa keluar dalam bentuk yang telah diolah, memiliki nilai tambah, dan siap ekspor, ujarnya. Komoditas yang menjadi target hilirisasi dan ekspor mencakup ikan, udang, kepiting, jagung, nilam, kelapa, hingga rumput laut. Menurut Tony, jika komoditas ini bisa diolah sebelum diekspor, maka akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai ekspor, dan pada akhirnya menggerakkan perekonomian daerah. Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, Bea Cukai Kendari telah meluncurkan program Bea Cukai Keliling yang bertujuan memetakan potensi ekspor di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Program ini dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, dengan harapan dapat menjangkau potensi ekspor yang selama ini belum tergarap maksimal. Kami ingin pastikan bahwa potensi ekspor daerah, dari pesisir hingga pelosok, dapat dibina, dibimbing, dan disalurkan hingga siap tembus pasar internasional. Jelasnya, untuk mendukung langkah besar ini, Bea Cukai Kendari juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah di Sultra, untuk aktif menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya, agar terbentuk iklim investasi yang kondusif bagi industri pengolahan dan ekspor komoditas lokal. Kalau kita ingin ekonomi Sultra naik kelas, maka hilirisasi komoditas lokal adalah kunci. Tidak cukup hanya menambang, kita juga harus mengolah dan menjual dengan nilai tambah tinggi, ujarnya. Tony menyebut dengan langkah strategis ini, Bea Cukai Kendari berharap Sulawesi Tenggara tak hanya dikenal sebagai wilayah tambang, tapi juga sebagai pusat ekspor produk olahan berkualitas dari laut dan daratan. Banyak ya, yang pertama yang sangat signifikan itu adalah nilam. Nilai ekspor minyak nilam dari Provinsi Sultra itu cukup signifikan, ya. Dan kalau itu bisa diolah menjadi kualitas ekspor, tentu akan jauh lebih meningkat nilainya. Nah, ini kami harapkan anggaran pemerintah daerah tahun depan itu untuk pembangunan sektor-sektor real itu bisa lebih tinggi, seperti itu. Selain minyak nilam juga ada kelapa. Ya, kelapa supaya tidak diekspor bulat-bulat gitu ke luar negeri, tapi bisa dalam bentuk briket ya. Bisa dalam bentuk minyak coconut oil ya, itu kan nilainya lebih tinggi. Dan kalau ada pabrik-pabrik pengolahan seperti itu, tentu kan ada lapangan pekerjaan ya. Kita tahu angka pengangguran saat ini mungkin sedang meningkat. Nah, penciptaan lapangan pekerjaan ini tentu akan membantu kesejahteraan masyarakat. Inilah visi kami bersama dari pemerintah pusat Kemenki Sultra dengan pemerintah daerah Provinsi Sultra. Termasuk jagung juga Pak, jagung ya. Kita tahu jagung melimpah ya. Dan itu bisa digunakan untuk pembuatan pakan ternak. Kita tahu tulang-tulang ikan itu yang diekspor kan dagingnya. Tapi tulang-tulangnya kan limbah. Nah, limbah ini kan bisa menjadi bahan baku pakan ternak. Nah, mungkin harganya nanti bisa jadi lebih murah. Sehingga kalau ada masyarakat mau beternak ayam, itu bahan baku untuk pakan ternaknya akan lebih murah daripada menjadi limbah. Demikian yang kita akan upayakan. Kami mengharapkan lebih banyak mengalokasikan anggaran yang dari pemerintah pusat itu untuk kegiatan hilirisasi produk non-pertambangan seperti pertanian, perikanan, dan juga perkebunan. Supaya hasil-hasilnya yang keluar dari Provinsi Sultra itu kalau bisa sudah diolah, memiliki nilai tambah,
dan bisa diekspor. Jadi tidak lagi yang keluar dari Sultra ini masih dalam produk yang mentah. Memberikan lapangan pekerjaan baru tentunya, memberikan nilai tambah, dan otomatis nanti ekonomi Sultra akan meningkat. Dan ini menopang sektor hilirisasi pertambangan yang kita tahu saat ini sudah berlangsung. Demikian upaya-upaya yang sedang kami lakukan. Apa saja Pak komoditi yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.